Ya, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Saya terus terang merasa terharu dan bangga hari ini. Ini ada dua di kiri kanan saya, ini bekas bos-bos saya di dulu. Tahun 86, saya secara mendadak harus berhenti dari tempat saya bekerja. Saya telepon Pak Hengki, waktu itu Hengki malah bilang, udah sih kalau menginap di rumah saya aja lah kalau kamu gak bekerja. Terus saya mampir ke tempatnya Pak Budiono. Waduh, kita nggak, tapi kita ada proyek nih untuk value engineering. Mau? Oh mau. Saya nggak pernah dengar topik value engineering. Tapi orang TK ya mau aja gitu ya. Nah, mau, saya oke, sepakat mau berangkat ke sana. Saya jalan dengan Pak Budiono. Saya bawa tas itu mengenai value engineering itu mungkin ada 20 part atau 20 biji ya. Nah, begitu dulu di bawah Pak Budiono di sebelah saya buka satu. Dia lihat, buka kedua dia lihat, saya lama dia pinjam, saya pinjam. Dan kemudian sampai kami presentasi dan saya kenal, baru saya tahu namanya value engineering. Jadi ketika kita diskusi dengan direkturnya Probolinggo, di kertas Probolinggo, baru saya tahu namanya value engineering seperti apa. Dan kemudian dari sana mulai tanya, baca buku dan sebagainya. Namanya konsultan kudu bisa. Jadi ya bisa lah kita memberikan value engineering untuk Probolinggo pada itu. Nah, saya bekerja di sana kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, saya ketemu di jalan untuk konsultan dengan Pak Eka. Sebelum saya di sini, tadi saya nyoba treatment chemicals. Nah, kemudian ketemu Pak Eka, kamu ngapain sekarang sini? Jadi konsultan, gimana di sana konsultan? Ya, begitulah, enak ya, datang dijemput, pulang dianterin, tapi gajinya begitu. Waktu kami digaji 2 kali, pertengahan bulan sama akhir bulan. Kamu masih berminat nggak di akhir? Kenapa? Pas saya lagi. Akhirnya saya gabung dengan Pak Eka Budi. Jadi saya di sana 7 tahun dan bersama-sama. Kemudian saya pindah, mungkin atau bisa dulu CV saya kepada kalian kemarin. Dek, tolong bisa CV sebelum saya masuk ke itu. Ini nggak tahu, mungkin karena sehari 2 jadi persiapannya kayaknya hampir sama. Jadi setelah itu saya satu kantor lagi 5 tahun dengan beliau. Jadi nama saya Teksin Sirait, lahirnya di tanah Jawa. Jadi tanah Jawa tapi tidak di Jawa, itu dari Sumatera. Jadi nama satu kecamatan di Sumatera. Saya dari tanah Jawa. Istri saya Romanti Yuliasin dari Solo. Anak saya Jaman Askar, Aino Satrio Pradana, sekarang udah di SPM dan sekarang membantu saya menjadi asisten saya untuk bantu mengoperate komputer di sana. Sekarang saya menjadi mahasiswa pasca sarjana di UKSP untuk dan juga sambil mengajar di Malang. Jadi ini lewat sekolah saya. Jadi tadi 77 katanya, 77 masuk TK-nya. Masuk ITB-nya sebenarnya saya kan 76. Jadi kalau tamat tahun 84 udah kebayang lah ya. Mahasiswa model 8 gitu ya. Apalagi ada anak saya nggak bisa cerita, udah tahu ya. Tahu sedikit kira-kira. Nah, ini pekerjaan saya. Ya. Jadi saya sekarang bekerja sebagai pembesaran utama dari PT Prakasa Elektro Indonesia, perusahaan di mana pertama kali kami dirikan. Kemudian saya masih bekerja sebagai direktur di PT Prakasa Esa Utama. Itu adalah workshop yang membuat barang-barang yang kita jual. Jadi kami membuat barang yang kami jual semua kami buat sendiri. Jadi ada di workshop kami di sana. Kemudian kami ada PT Prakasa Energi Global Indo. Ini semula kami berharapkan bekerja di bidang energi dan di oil and gas industry. Dan kami sudah sempat bekerja cukup besar di Chevron, tapi ada kendala sedikit, nanti di belakang saya akan cerita. Sehingga itu agak terhenti. Kemudian kami juga mendirikan koperasi karyawan, koperasi Pratindo, jadi saya pengawas di sana. Dan sekarang saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi di Malang. Ya, jadi saya bersama-sama. Nah, yang menarik adalah ketika saya bekerja, saya pertama kali bekerja mungkin secara experience. Ketika saya bekerja pertama kali juga jadi dosen di STTN Jakarta. Jadi ketika jadi dosen sambil cari kerja di Jakarta, kemudian ada iklan, saya masuk di Profesor Dasar Bersih, kerja di minyak. Nah, waktu itu saya sebagai yang 84 tamat itu dari 70 sekian itu agak bangga juga lah ya. Ternyata bisa testing di minyak juga gitu ya. Nah, tapi saya di sana katakan lama ternyata tidak cocok dan saya masuk di Diversity Chemical.
didiagnoskan mungkin bisa next katanya. Jadi saya pernah bekerja dari Departemen Kerja Sulawesi, kemudian di diagnosis chemical yang tadi saya ketemu Pak Eka Budi itu, kemudian di Ciprokon Pak Budiono sebagai komandan saya di sana, kemudian di ruangan bersama Pak Eka, kemudian dari sana saya pindah ke Gunung Elektro dan Pak Eka Budi mendirikan PT Castrap Engineering, nanti dia bisa cerita banyak. Ya, kemudian di sana tahun 2001 saya kembali lagi gabung dengan Pak Eka, sama-sama di Chemtrade. Tahun 2001, tapi tahun 2001 beberapa anak buah saya di Guna Elektro katahan dengan bos yang baru. Aduh, Pak Tesin kita gimana nih? Akhirnya mereka meminta saya mendirikan perusahaan. Dari tahun 2002 saya buat perusahaan di kamarnya anak saya, kita korbankan satu untuk menjadi tempat berwirausaha. Ya. Jadi kamar kami bongkar satu, tempat mereka bongkar satu. Di sana mereka bekerja 3 orang. Jadi saya bilang oke lah, kalau kalian memang sudah nekat untuk saya, silakan mulai di rumah. Kalau kalian nggak laku ya gaji saya kita bagi 3. Jadi gaji ini, nah, itu yang mulainya. Jadi mereka 2002 mulai berjalan sampai dengan 2005. 2005 akhirnya saya pamit dengan Pak Eka. Saya pikir saya mesti dukung mereka. Dan waktu itu memang mereka juga berjalan. Dan akhirnya saya keluar dari sana, saya support mereka di sana. Jadi saya full dari 2005 memimpin perusahaan ini sampai 2 tahun lalu. 2 tahun lalu saya purna bakti, sekarang ada di yang lain dan saya cuma kerja di workshop sekarang sambil mengajar ke malam. Dan sekarang juga saya menjadi ketua yayasan Kencana Indonesia di bidang pendidikan dan sosial, sama tadi ahli utama teknik lingkungan. Cuma bukan dari teknik kimia, saya ahli utama dari teknik lingkungan. Ya, jadi saya nanti saya bisa bercerita ketika kita berbicara bisnis bahasa. Oke, itu kira-kira background saya. Oke, kita kembali lagi ke bisnis air. Nah, kenapa bisnis air bisnis basah? Dulu ketika kami mahasiswa, orang itu rame-rame kalau dipindahkan oleh Pak Harto, katanya dipindahkan ke tempat yang basah. Jadi rame-rame dulu kalau kita jadi mahasiswa, oke, jadi orang rame-rame cari tempat yang basah. Dan saya kebetulan ke bagian tempat yang basah udah akhirnya jadi bisnis air. Tapi secara real juga bisnis air dan bisnis basah. Dan saya akan tunjukkan bagaimana besarnya bisnis air dan bagaimana prospeknya. Ya, kepada teman-teman. Seminar ini saya berharap saya bisa membantu mendorong mahasiswa atau alumni untuk berwirausaha. Dan karena saya cuma tahu di air, saya akan bicara mengenai air. Dan kenapa saya bisnis di air juga? Rasanya di kelompok nilai saya yang ada A-nya ya bisnis air ini. Yang ada A-nya. Jadi saya sangat mungkin orang menganggap Pak Wibowo sudah biasa-biasa saja, buat saya dosen luar biasa buat saya. Ya, Pak Suparwadi buat teman-teman dan Pak Lingluk kalau dia tadi udah sampai di mana ya? Nah, itu Pak Suparwadi itu. Ulang lagi, tapi saya mengidolakan dia juga. Itu IWO, Indonesia Perindo. Nah, dan Pak Pariksit. Pak Pariksit amal juga sangat tenang, santai. Dan Pak Sobari Malik, alat-alat teknik juga. Dan kenapa sekarang kok jadi saya banyak bersentuhan dengan ilmu-ilmu yang mereka berikan. Ya. Nah, persoalannya mengapa kita berusaha? Ya, sekarang ini kalau kita lihat secara makro, Indonesia ini termasuk negara yang paling kecil jumlah wirausaha. Dan wirausaha ini sebenarnya adalah salah satu yang banyak mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga menjaga ketahanan ekonomi suatu negara. Kalau semakin banyak wirausaha, dia relatif lebih stabil terhadap ekonomi. Kemudian bisnis apa saja bisa dikembangkan, bagaimana memulainya, apa saja tantangan-tantangannya, ingin saya bercerita. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai contoh bisnis air di PT Prakasa Air Indonesia. Next. Nah, ini salah satu tantangannya. Menurut Kementerian UKM, katanya ada 1,56% wirausaha Indonesia. Jadi kalau katanya 1,56%, jadi kita kurang lebih ada 2.200 juta. Sekian juta ya. 1,56 berarti kurang lebih ada 3 juta. Kalau dari dulu Indonesia, kalau dari dulu Indonesia 1,56% artinya kita udah ada pengangguran. Nah, tapi sedangkan menurut AID itu cuma 0,18% dan itu rada masuk akal. Kita berada di 0,1-0,2% UKM.
Sebenarnya kalau kita bisa mencapai 2%, kita akan sudah sangat maju. Bandingkan dengan Amerika ini 11,5%. Cina cuma ada 10%, Jepang, bahkan Singapura, Malaysia yang tetangga kita ada 4%. Jadi kita ini sangat ketinggalan. Angka pengangguran menurut BPS tahun ini masih ada 125 juta angkatan kerja. Masih banyak tempat. Ya. Next, ini nanti kalau sampai bisa mobilisasi. Nah sekarang marketnya masih sangat luas dan terbuka, dan kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia. Tadi Pak Chandra mengatakan ketemu beberapa tahun lagi, udah ketemu lagi orang bisnis air. Sebenarnya kita banyak punya modal berwirausaha. Wirausaha itu tahu nggak artinya? Ada teman-teman masih tahu apa arti wirausaha? Apa arti wira? Hah? Wira, pahlawan. Wirausaha itu adalah pahlawan usaha. Menurut saya ITB itu mestinya bisa mengambil peran besar. Bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi, pahlawan-pahlawan lapangan kerja di Indonesia ini. Dan menurut saya potensi kita tuh ke sana sangat penting. Kita punya skill, kita punya knowledge, kita punya kompetensi, kita punya karakter yang pahlawan itu karakter yang kita punya jiwa pahlawan sebenarnya. Dan itu menurut saya modal yang sangat utama untuk kita bisa berwirausaha. Dan yang terakhir, ini juga untuk aktualisasi diri. Saya sebenarnya sejak saya bersama Pak Eka, saya sudah relatif banyak menikmati kebebasan. Karena teman dari dulu kami agak lokal, jadi saya udah banyak aktif juga waktu itu di kegiatan sosial. Aduh Pak Eka, kami ada rapat nih, sorry ya, tinggal dulu ya, bisa gitu ya. Tapi setelah saya berusaha itu lebih bebas lagi, akhirnya sampai saya bisa ngajar. Jadi ketika kita berwirausaha, sebenarnya kita punya kesempatan yang lebih luas. Jadi adik-adik mahasiswa, teman-teman di sini mungkin perlu berpikir ulang. Jadi jangan lagi kita mencari kerja. Ya. Mudah-mudahan saya kami termasuk kesulitan cari alumni dari ITB untuk di kantor saya. Mudah-mudahan karena teman-teman sudah membuat pekerjaan baru ya, jadi tidak mencari kerja lagi. Tapi menurut saya itu perlu kita pikirkan ulang. Bagaimana kita memberi kesempatan kerja. Tadi itu teman saya Pak Asikin tadi menurut saya itu contoh nyata. Itu kalau kita lihat ya, adik-adik pernah tahu Supermi? Masih tahu ya Supermi ya? Itu harganya berapa? Paling 2.000-3.000 lah ya. Tapi karena dibuat begitu banyak, jadi konglomerat juga yang punya itu. Yang buat air tadi, saya tadi berapa ribu tadi Pak Asikin? 5.000 dalam waktu 1 tahun, artinya ada 500. 1 hari dia pasang 2. Bayangkan itu. Dan itu 5.000 dibandingkan rumah tangga di Indonesia nggak ada apa-apanya. Indonesia itu penduduknya sekian juta. Nah kalau kita bisa kalau Pak Asikin bisa merebut 0,1% saja potensi pasarnya apa itu? Saya nggak tahu berapa ribu setiap hari sudah pasang. Nah itu masih bisa dikembangkan. Nah teman-teman nanti ya cara value engineering tadi itu bisa di value engineering. Mungkin beberapa komponennya masih bisa kita modifikasi, kita pikir bagaimana itu lebih nice look, lebih oke kerjanya dan lain sebagainya. Oke, next. Nah bisa apa saja bisa dikembangkan? Banyak sekali. Tadi Pak Hedi udah cerita mengenai petrokimia, berbicara mengenai kata dan lain sebagainya. Nah saya kebetulan tadi yang hanya itu water treatment, ya saya bekerja itu jadi air. Ya. Dan memang kalau kita berusaha, jangan lari kemana-mana. Lari ke bidang yang kita sukai, minati, atau yang kita ahli. Jangan lari kemana-mana. Meskipun itu menjanjikan emas dan lain sebagainya, kalau itu bukan bidang kita, atau kita nggak suka, jangan coba-coba. Karena kita akan sengsara sendiri. Jadi itu salah satu kata kunci kalau kita ngomong lain. Apa saja tantangan dan kendala, jadi banyak sekali. Ya. Tantangan dan kendala banyak sekali. Makanya berkah itu namanya wirausaha pahlawan. Ya. Tapi kalau di next di perjalanan nanti gambar saya kasih lagi. Nah contoh kasus PT Prakarsa Indonesia ini kami bergerak di bidang sebenarnya kami melakukan engineering, melakukan desain, procurement dan construction. Dan setelah itu tadi ada PT Prakarsa Entra namanya itu bergerak di services. Ada PT Prakarsa Airtight yang dibangun PCD yang membuat sekarang. Dan sekarang saya memandori ini sambil mempersiapkan direksi yang baru.
Saya sekarang datang 2 hari, 3 hari di sini untuk mempersiapkan apa yang baru. Nah, kalau yang servis itu sekarang kayak apa? Kayak di Bread. Karena kami udah pasang ratusan, jadi ada beberapa komponen yang kurang, mereka beli, kita jual. Oh, kami perlu diperbaiki, mereka lakukan. Jadi ini Oke, next. Nah, mengapa bisnis air? Ya, tadi yang pertama saya katakan karena ini bisnis yang basah. Kemana-mana orang cari kerja katanya mau cari tempat yang basah. Kalau ditempatkan di tempat yang basah. Kalau polisi cari di bidang mana? Bidang mana? Bidang basah. Dia akan bilang saya bidang ini, saya cari yang basah. Dan memang bisnis air basah. Yang kedua, kebutuhan air terus meningkat. Ya, kebutuhan air terus meningkat. Begitu anak lahir, paling tidak nambah kebutuhannya 100 liter air. Begitu anak lahir nambah 100 liter air. Begitu anak lahir. Saya nggak berbicara tanaman, nggak berbicara lain. Jadi ini akan terus meningkat. Dan yang konyolnya lagi, tuntunan kualitasnya semakin baik. Waktu saya dan Pak Hengki mahasiswa nggak ada pengakuan ini. Mahasiswa nggak berani pengakuan. Ini masih di impian ini. Karena harganya dulu dibandingkan bensin lebih mahal ini. Sekarang rumah tuh kalau kita survei mungkin lebih dari separuh semua punya dispenser aqua. Kita sudah nggak mau minum, kalau minum air sumur apa itu kayaknya, waduh ini tuntutan semakin tinggi. Jadi bisnisnya masih terbuka. Dan yang konyolnya lagi, kualitas lingkungan semakin buruk. Nggak ada sungai, kalau dulu tempat kita bisa berenang, bisa, sekarang nggak bisa. Dulu sungai kita saluran air di kampung-kampung saya kita lihat buat jadi kolam, sekarang udah sukar. Jadi air juga semakin sulit. Dan kualitas airnya juga semakin jelek. Kenapa semakin jelek? Sekarang kalau kemarau kering kerontang nggak ada, nanti saya akan tunjukkan data-data. Jadi bisnis ini menurut saya bisnis yang masih sangat menjanjikan. Next. Nah ini kita berbicara sebenarnya bisnis air ini. Ini menurut beberapa sumber ya. Kekeringan di beberapa daerah di Jawa. Ini masih baru. Purworejo, Wonogiri, Boyolali, Temanggung, Pati, Gerobokan, Demak, Blora, Surakarta dan sebagainya. Ini semua krisis air. Krisis air bersih di Cirebon. 7 desa di Kutai Timur. Di Kutai Timur kalau kita dengan Kalimantan sebenarnya kan mestinya sumber air. Tapi dia bilang krisis air bersih di Kutai Timur. 170 desa di 17 kabupaten di 2 kabupaten NTT mengalami krisis air bersih. Jadi bisnis ini masih sangat terbuka dan kita punya kesempatan. Memang itu tadi ya, dari sudut kacamata orang TK ya, bisnis yang pikiran lah ya. Kalau kita berbicara kinetika katalisa, waduh, termodinamika mantap ya. Apalagi kalau kita reaktor kimia hitungannya begitu jelimet. Wah itu baru itu teman-teman Pak Hengki, Pak Nanang, Pak Chandra apalagi itu Pak Chandra aja pilih air sekarang. Pilih lebih gampang aja. Dulu kalau kita sudah berhadapan dengan Mas Bagio dengan kinetika katalisanya, waduh kita sudah kritik dulu sebelum ikut belajar. Terus saya tapi ini masih tetap menjanjikan. Next. Ada sekitar 5 juta ton per hari air limbah domestik. Dari limbah kita pun sekarang semakin parah. Ada 75% sungai dan 80% air tanah yang sudah tercemar. Dan sekarang masyarakat mulai air bersih lebih mahal 25% dari akibat tercemar. Dan ini semua potensi bisnis yang bisa ada. Next. Nah ini lagi, kalau kita berbicara Millennium Development Goal 2015, 68,87% pencapaian air minum, ini baru tercapai 58%. Dan jangan lupa 58%, tahun depan kita tambah lagi persentasenya, yang rusak semakin banyak juga. Jadi ini bertumbuhnya tuh lambat sekali. Yang mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru nanti mereka lebih concern dengan orang desa, sehingga percepatan membangun bisa lebih cepat daripada yang rusak. Karena pengolahan air kita yang dibangun tahun 70-an, 80-an masih banyak sampai sekarang. Dan itu sudah kapasitasnya sudah ada. Beberapa mesti harus
diganti, direnovasi dan sebagainya. Jadi bisnisnya masih sangat. Sebagai gambaran, sanitasi kita baru 57% dari 60,4%. Jadi masih jauh. Next. Nah, bisnis air apa yang bisa kita geluti? Ya, tadi saya cerita konsultan. Tapi konsultannya Pak Budi dulu masih jauh lebih canggih. Dia berbicara mulai industri, petrochemicals, gas filling, jadi. Tapi di air pun banyak. Di air pun banyak. Bisa kita bisa menjadi konsultan di air. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya Pak Chandra. Pak Chandra banyak sekali kenal orang berkaitan dengan air. Kemudian kita juga bisa di trading. Trading kita bisa jual alat. Jadi kalau pasti kita dibuat, sebenarnya kita bisa kami bagaimana kalau kita buat kayak franchise semua filternya Pak Asikin, udah Pak Asikin fokus saja memproduksi. Kita buat pasalnya pokoknya kayak Alfamart gitu ya. Di setiap jalan ada itu, mungkin itu atau kalau perlu atau TK Puri namanya kan. Jadi semua jaringan TK dipakai di mana-mana. Nah semua jadi alamatnya bisa juga. Jadi kita bisa chemicals. Saya dan Pak Eka lama di chemicals dulu ya. Jadi kami banyak main di chemicals dulu. Kemudian bisa juga sales and service untuk pelayanan perbaikan alat-alat pengolahan air. Jadi kalau kita mau di trading, modal tidak perlu terlalu banyak, kita bisa mulai. Ya. Bisa juga di konstruksi yang bagian masang. Jadi setelah dibeli alat filter misalnya clarifier kita bagian masang. Itu bisa, kita juga bisa. Pasang perpipaannya, pompanya, bak penampungannya, pasang tangki berapa meter headnya supaya bisa dicapai, kita bisa lakukan itu. Kita bisa juga di ABC, engineering, procurement, construction, dan kami melakukan itu. Jadi kalau kami datang, kami tanya, kamu airnya seperti apa dan kamu maunya seperti apa? Butuhnya berapa banyak? Nah kami desain. Kami buat seperti ini, sampai mau nggak seperti ini. Dan ini yang agak konyol. Saya banyak berhadapan dengan teman-teman kita dari teknik lingkungan, dari TP. Kalau kita dari TP, mereka pendekatannya menurut saya sangat konservatif. Karena mereka banyak sekali berkecimpung di air bersih. Tapi sebenarnya orang TK bisa datang dengan berbagai formula yang menurut saya jauh lebih advance yang bisa mereka kita lakukan. Tangki itu kan bisa segede-gede gitu, kita bisa kurangi. Manufacturing, bagaimana kita membuat itu? Manufacturing ini menurut saya juga menarik, karena ketika saya pertama kali menjual alat-alat pengolahan limbah, pertama kali kami impor dari Kanada. Kita impor tuh sampai di sini harganya mungkin 40%-nya lebih mahal daripada kita produksi di sini. Harga dasar. Nah, suatu saat kami berpikir bagaimana kita buat joint venture dengan orang Kanada. Satu orang Kanada, 20 engineer di Indonesia, biayanya masih lebih kecil 20 engineer di Indonesia. Kalau kita joint venture. So, bagaimana jawabnya? Ya, kita mesti mencoba buat sendiri. Kita mesti mencoba pengenjiner sendiri, memanufacturing sendiri. Dan itu yang kami coba lakukan. Dan sekarang ada bisnis yang juga menjanjikan adalah operation and maintenance. Jadi kita cuma mengoperasikan, kita jual jasa, mengoperasikan dan maintenance. Jadi misalnya PDAM sekarang banyak swasta. Biasanya itu yang membangun itu bukan orang-orang teknik kimia, bukan orang teknik lingkungan, tapi orang-orang yang punya uang. Jadi itu peluang buat kita. Oke, please kita akan uangnya, saya mau operate, saya maintenance. You mau berapa persen? Saya mau mengoperasikan. Itu bisnis yang bisa kita lakukan juga. Kemudian bisa juga BOO, BOT. Kalau kita punya modal, kita bisa bangunkan, operasikan sekian tahun konsesi, kemudian kita bisa miliki atau kita transfer kepada mereka. Jadi bisnis ini masih menurut saya, jadi memang masih bisnis bazar, masih bisa menjanjikan. Jadi please adik-adik bisa pertimbangkan. Next, di konsultan misalnya, tadi saya belajar sedikit. Next saja. Ini di trading, nah di trading yang namanya biasanya itu customer kita udah tahu apa kebutuhannya. Jadi kita cuma dari jasa sama memberikan nilai tambah. Nanti mungkin Pak Eka banyak di sini, mungkin nanti Pak Eka yang banyak cerita lagi. Next. Nah kasus ini saya bercerita mengenai jadi kami mulai engineering, kami desainkan,
kita lengkapi semua dan kita konsepkan. Sekarang kami punya sales and service dan punya manufacturing. Jadi sebenarnya kalau orang masalah air, serahkan ke kita. Kami bisa ada untuk ini, silakan kami siapkan seperti apa ini. Ini ada pengalaman yang agak konyol ini. Tahun 90-an akhir, saya itu ikut advising di CBI, Chevron. Ketika saya ikut advising, terus kemudian kita waktu itu berbicara mengenai filter. Mau ada kontrak filter, mereka punya ada MFU namanya, Mechanical Flotation Unit. Itu untuk memisahkan air dengan minyak. Ya. Nah yang konyolnya adalah airnya itu kurang lebih sekitar 90 sekian persen. Minyaknya cuma 1, sekian persen atau 7%, 6%. Jadi sangat bervariasi. Tapi pokoknya less than 10%. 90% air. Tapi engineer kita tidak pernah berani, selalu mereka bilang ini masalah kami masalah minyak. Minyaknya 10% kok, bisa masalah minyak yang dipersoalkan. Saya advising bicara sama mereka, ini sekarang kita terbicara bicara minyak, air Anda 90%, teknologi air kami tahu, minyak dari semua seksi, mungkin sampai tahu. Tapi kita masih dikibuli, dibohongi barangkali oleh teman-teman dari asing. Akhirnya kontraktor asing saya nggak usah sebut langsung lah ya, namanya BH sama USF, ya, salah satu itu salah satu kojo yang mereka idolakan di sana. Dan yang lebih konyolnya lagi adalah ketika keluar advising, agen dari salah satu itu datang menyamperin saya. Udah, you nggak usah ikut ya. Pokoknya itu ya buat cap gua kirim ke barat, saya kirim ke Chevron. Akhirnya tidak jadi. Oke, next. Nah, saya kalau bicara mengenai kami membuat dari mulai pre-treatment, primary, secondary, tertiary. Ini nanti lebih teknis. Adik-adik kalau perlu pertanyaan bisa tanya. Next lagi. Kami juga membuat di STP dan WWTP. Ada di primary, secondary, di tertiary, di advanced treatment. Next. Nah, ini salah satu DAF yang kami bantu develop. Di Pak Chandra banyaknya ada juga ketika ngomong ini dulu. DAF ini. Ini sebenarnya salah satu juga alat pengolah air yang cukup besar potensinya di Indonesia. Karena ini karena airnya di Indonesia sebenarnya banyak yang bersifat organik yang lebih mudah diangkat ke atas. Nah itu yang saya katakan tadi, konyol sekali kalau kita mau pasang di Kalimantan, kita pasang sedimentasi, sebenarnya kita melawan alam. Kalau kita pasang DAF, kita angkat, itu kan jauh lebih mudah. Chemicalnya kan lebih sedikit. Cuma baik kamu mungkin agak, wah jadi chemical saya sulit. Tapi ini masalahnya malah banyak. Chemicalnya kan lebih sedikit, costnya kan lebih murah. Nah kami bawa ini, tawarkan ini kemana-mana. Yang hebatnya lagi kami udah coba ini di pabrik susu, yang oilinya tersuspensi, bisa mengangkat dan memisahkan ini dengan negeri. Nah ini kita ada di sini, kami sudah pasangkan nanti kata referensinya. Next. Nah ini yang banyak dipergunakan yang sedimentasi, yang kita pelajari di sini proses sedimentasi. Tindakan beberapa saya. Next. Ini beberapa proyek kami yang saya mau tunjukkan di Central Park. Orang-orang Jakarta pasti tahu Central Park. Jadi di Central Park ini air limbahnya semua sudah kami olah sampai difiltrasi untuk kemudian di recycle, dipergunakan kembali. Next. Jadi di Regata yang di pinggir pantai Jakarta itu, kalau kita mau mendarat tuh kelihatan. Nah ini udah kita olah. Limbahnya kita olah dan semua mereka pakai untuk garden. Next. Ini di kota Banjarmasin. Ini dulu masih berada di bawah PDAM. Sekarang ini sudah menjadi perusahaan air limbah. Karena ternyata mereka bisa minta retribusi dari pelanggan dan ini bisa menjadi satu usaha, badan usaha sendiri, BUMD. Ya. Ini pengolahan limbahnya di bawah ini, kantongnya di atas sana. Ini kita buat. Ini pola limbahnya, kantongnya di atas ini. Next. Ini pengolahan licin di Bantar Gebang, Bekasi. Ya, jadi setelah begini kami coba olah di sini untuk bisa lebih environmental di sana. Ya. Dan sekali lagi ini semua di engineer, didesain oleh kita. Ya.
alumni TK yang lulusnya 8,5 tahun. Apalagi yang mata. Dan yang ada coba ada tadi apa? Alat-alat pengulangan pola lipat. Next. Ini apa? PDAM di Bekasi kan buat 150 liter per detik, di Kutai, di Soreng, di Bandung. Next. Ini di industri. Kami buat pola lipat di Bayer, Indonesia, di Mantel. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini sekarang udah berubah nih. Kalau tadinya pakai pelat, pakai fiber, sekarang ini udah jadi apa? Logam. Kami value engineering ini berubah menjadi logam. Bahkan terakhir kami sudah berubah menjadi aluminium. Ini jadi logam aluminium. Ini adalah air recyclingnya, ini air aqua kemasan. Ini mereka kita recycle juga di Kang Matel. Dan secara kimia dia sudah dianalisa oleh Sopindo, oke, layak untuk dipakai. Next, ini di ConocoPhillips. Ini di WT, ini di oil and gas, ini di WPP Apexindo. Next, ini yang kami pasang. Nah, ini mungkin saya perlu bercerita sedikit lagi di water disposal. Buat adik-adik, buat teman-teman yang apa yang berwirausaha, ini salah satu titik lemah kita orang-orang teknik ketika kita berusaha. Kita cuma belajar dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, belajar ketulusan bagaimana proses itu. Tapi ternyata legal itu sangat menentukan. Ya. Jadi tolong adik-adik nanti kalau mau berusaha legal, hukum, ketika kita buat kontrak sangat hati-hati. Ya. Karena kami bekerja keras hampir 10 tahun, nyaris musnah dibuat ini. Habis semua yang kita kerjakan itu cuma gara-gara teman-teman di sana ngotot dengan kontrak. Ya. Ini kami pasang olahan limbah. Jadi tadi kami punya tadi yang terima yang pertama adalah ini, tapi ini semua kita engineer lagi. Kelengkapannya supaya dia mau di sana diperlukan. Ya, rasanya cuma ini. Satu lagi, ini yang kami pasang di ConocoPhillips. Jadi heavy metalnya di pokok ini DAF yang didesain, jadi kayak DAF sangat kecil. Heavy metalnya bisa turun. Kita pasang di ConocoPhillips. Ya, jadi ini di Sitair masih banyak apa bidang-bidang yang masih bisa kita kembangkan. Tadi saya cerita bahkan medianya itu dulu kami import media, sekarang kami udah buat di sini. Endbandnya tuh dari fiber yang kurang nanti kami ganti ke steel, dari steel kok kayaknya berat banget, terusnya kita minta aluminium dan dia lebih estetis, jadi masih bisa dilakukan. Ya saya kira sementara itu nanti kita terima kasih.